Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good afternoon. How are you today? Introducing myself, my name is Bunga Julhijah. I am from Kuningan. Part of speech. Apa sih yang dimaksud dengan part of speech? Jadi, part of speech adalah merupakan klarifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Oke, next. Part of speech itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada verb, yang keempat ada adjective, dan yang kelima ada adverb, yang keenam ada preposition, yang ketujuh ada conjunction, yang kedelapan ada interjection. Oke. Kita noun. Noun itu adalah kata benda ya. Kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, benda, dan juga ide. Itu noun. Macam-macam noun. Yang pertama ada countable noun atau dapat dihitung seperti book, car, food. Yang kedua ada uncountable noun atau tidak dapat dihitung seperti meat, milk, snow, dan juga yang tidak dapat dihitung apa saja. Yang ketiga ada common noun atau umum seperti country, dessert, fish, cheese. Oke, dan yang terakhir ada proper noun atau spesifik seperti Indonesia, Sahara, dan juga lain masih banyak. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama ada he has 3 dogs. Kenapa dogs pakai s? Karena dogs-nya itu ada 3. Jadi harus pakai s. Yang kedua ada he went to Grand Indonesia. Yang ketiga ada Presiden Joko Widodo visit many places in the city in order to belusukan. Oke, yang kedua ada pronoun. Pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai kata ganti noun dalam satu kalimat pronoun, digunakan agar tidak terjadi pengulangan kata. Macam-macam pronoun. Yang pertama ada personal pronoun seperti I, you, we, they, she, he, dan juga it. Yang kedua ada demonstrative pronoun seperti this, that, this, to, dan juga ada interrogative pronoun seperti who, what, which, whom, was. Ada juga relative pronoun seperti who, which, whom, was, that. Ada juga reciprocal pronoun.
lokal pronoun atau seperti each, otter, on otter. Dan ada contoh kalimatnya, yaitu Elsa is very keen and smart. He always help me at school. Kenapa he di sini? Si ini menggantikan Elsa. Oke. Selanjutnya, I bought some snacks, it on the table. Yang ini pun sama ya, it itu mengganti. Dan yang ketiga ada verb. Verb di sini atau kata kerja digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb. Yang pertama ada transitive verb, seperti contohnya ask, buy, hit, make, snow. Yang kedua ada intransitive verb, arrive, come, go, smell, wait. Yang ketiga ada regular verb, yaitu a page, bake, teach. Yang keempat ada irregular verb, wear, cause, feel, send. Yang kelima ada action verb seperti eat, grow, zoom, run, work. Selanjutnya di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama itu I hit you with that spoon. Yang kedua ada do not touch me. Oke, ini do not touch me. Selanjutnya jenis part of speech ada adjective. Adjektif atau kata sifat adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Contoh adjektif yaitu seperti old, young, bad, fat, thick, big, small, pretty, beautiful, expensive. Contoh kalimatnya yaitu Lily is a beautiful girl. Yang kedua ada I can buy an expensive. Selanjutnya jenis part of speech yaitu adverb. Adverb atau kata keterangan biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja verb atau kata sifat adjektif atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, dan juga why. Tak hanya itu, adverb suatu adjektif biasanya berakhir dengan "ly", seperti deeply, heavily, seperti itu. Adapun macam-macam kata keterangan dalam bahasa Inggris lainnya. Macam-macam adverb. Adverb of time, contohnya seperti early, recently, yesterday,
now. Contoh kalimatnya seperti I have to go school now. Oke. Selanjutnya ada adverb of manner, yaitu fast, hard, slowly, softly, quickly. Contoh kalimatnya seperti my brother can run quickly. Selanjutnya ada adverb of degree. Di sini degree. Contohnya seperti enough, quite, so, to, very. Contoh kalimatnya yaitu example, today in Jakarta the water is very hot. Selanjutnya ada adverb of modality. Seperti contohnya yaitu likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely. Contohnya yaitu maybe, he'll call you to continue the discussion. Selanjutnya ada adverb of place. Contohnya seperti way, behind, here, nearby. Contoh kalimatnya seperti he runs away whenever he see me. He see me. Oke. Selanjutnya ada adverb of focus. Contohnya yaitu also, even, just, mainly, only. Contoh kalimatnya seperti he will also come to my house tonight. Oke. Selanjutnya ada preposition. Apa sih preposition itu? Jadi, preposition atau kata depan merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang dimodifikasi kata lainnya dalam satu kalimat. Macam-macam preposition. Yang pertama yaitu ada preposition of time seperti after, before, during, since, dan juga until. Contoh kalimatnya itu I will go to Thailand during summer. Yang kedua ada preposition of place seperti above, di sini above, at, in, on, under. Contoh kalimatnya the teacher stands in front of the students. Yang ketiga yaitu preposition of manner. Contohnya seperti be, in, like, on, with. Contohnya yaitu seperti the student goes to school by bus. Yang keempat ada preposition of movement. Seperti contohnya yaitu inside, into, of, towards atau towards. Contohnya seperti we walked into the cafe. Selanjutnya ada conjunction. Conjunction atau kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata frasa atau klausa dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang digabungkan atau dihubungkan. Ini dihubungkan ya guys.
Jenis-jenis conjunction. Yang pertama, coordinate conjunction atau menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, seperti am, but, nor, or, yet. Yang kedua yaitu correlative conjunction atau digunakan berpasangan seperti between, and, at, her, or, from, to. Yang ketiga ada subordinate conjunction atau membentuk adverbial clause seperti after, because, before, dan juga when. Dan yang selanjutnya ada interjection. Ini yang terakhir ya. Interjection atau kata seru merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contoh yaitu Alive, he failed. Oi, look at me. Nah, di sini oi-nya itu pakai tanda seru atau interjection. Oke, begitu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun apa. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.